Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngobrol Desa pada hari Jumat tanggal 11 Juli. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang ini masih terkait dengan sebuah, yaitu mengapa kita perlu berkompasiana desa, bukan sekedar kompasiana. Itu topik atau tema pada pagi hari ini. Saya kira ini terkait dengan eh, media yang terkait membicarakan tentang desa, dan itu adalah Kompasiana Desa. Dan insya Allah nanti kita akan eh, bersama Pak Dekoco eh, eh, terkait dengan topik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa berpartisipasi dan eh, turun rembuk pada pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Dikoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ini suasana Jakarta? Jakarta aman damai, Oh, Alhamdulillah. Berarti yang ya damai, sedamai di desa ini Pak Dikoco. yang Kalau di nggak tempat damai kami gubernurnya damai ini. Jakarta sama gubernurnya Jawa Barat. Oh, ya, kalau di desa ini damai, apalagi daerah tempat kami karena rata-rata sudah panen. Ini MP istilahnya menjemur gabah. Nah, ini makanya damai-damai saja di daerah desa-desa sekitar Solo Raya. Ya, monggo Pak Dekoco untuk menyampaikan topik pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Oke, makasih Mas Panudi dan kawan-kawan. Kita kebetulan kemarin di tim redaksi ya Mas Panudi ya. Kita mencoba menyepakati ada agenda mingguan. Jadi salah satu agenda mingguannya adalah tentang ah, Kompasianer, Kompasiana Desa. Harapannya sebenarnya pada tiap hari Jumat adalah kita membedah atau kita mencoba mencermati ya, atau mengajak kawan-kawan dari kawan-kawan dari Kompasianer Desa. Mungkin ada tulisan apa yang menarik, kemudian kita coba untuk kita angkat, kita obrolkan. Seperti yang kemarin Mbak Kasiani, kita pengen tahu dibedah oleh Saleh Caitong tentang kenapa menulis tentang artikel tertentu dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen kemudian kita berpikir untuk membedah atau menyampaikan apa itu Kompasiana, kemudian kenapa kemudian kita membuat komunitas khusus yaitu Kompasiana Desa. Jadi kawan-kawan, kenapa kemudian terpikir untuk kemudian membangun komunitas Kompasiana Desa? Sebenarnya berangkat dari satu keprihatinan, keprihatinan bahwa mengangkat isu-isu tentang desa itu media mainstream itu lebih lebih tertarik mengangkat hal-hal yang kemudian mungkin ada kecenderungan negatif lah. Jadi angkat cerita desa ketika bicara ada kepala desa korupsi atau kemudian ada apa eh, penyalahgunaan dana desa atau ya semacam-semacam itulah. Nah, kita berpikir bahwa desa itu karena semangat kita, semangat desaisme ya, semangat memuliakan desa, ya kita ingin menceritakan hal-hal baik tentang desa atau kita ingin mencoba mengangkat isu tentang desa dalam perspektif para penggiat desa.
Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita pengen untuk kemudian media-media itu mengangkat mengangkat isu-isu pedesaan dengan cara yang positif lah. Kita memang punya media untuk news dan seterusnya dengan Desa Merdeka. Kita juga punya TV Desa News dan seterusnya. Tetapi memang apapun secara SEO-nya, secara apa eh, mesin pencariannya ini kan posisi dari apa Kompasiana ini menurut menurut kita cukup strategis, cukup bagus. Dan di sana memang dokumentasinya akan menjadi lebih lebih kuat dengan ah, dengan kita punya akun dan itu menjadi satu portofolio kita. Nah, kenapa kemudian membangun Kompasian Desa? Ya seperti yang tadi kita sampaikan, itulah kenapa kemudian kita membangun ekosistem Kompasian Desa. Setidaknya ada banyak atau cukup besar jumlah penulis di Kompasiana yang kemudian kita mencoba untuk mengajak mereka, yuk ngobrolin tentang desa dan seterusnya. Nah, inilah yang kita melihat ada sesuatu yang menarik dari Kompasiana adalah kemudian membuat satu komunitas tertentu yang akhirnya kita coba inisiasi. Nah, dari komunitas ini kita berharap bahwa eh, orang jadi tertarik untuk menulis desa dan kemudian ada ada satu kekuatan antar kita yaitu dengan menyepakati bahwa kita mendeklarasikan sebagai Kompasianor Desa. Nah, ketika menjadi Kompasianor Desa, maka pada saat menulis isu-isu tentang desa, kita berharap ada apa di judul di judul di judul artikel itu kemudian ada tagging atau ada mention Kompasiana Desa. Jadi mungkin saya coba bagikan uh, uh, apa, supaya kawan-kawan mungkin bisa bisa ini ya, bisa melihat Kompasiana itu seperti apa. Nah, saya coba buka. Nah, ketika saya membuka Kompasiana, agak lama ini. Ah, nah, nah, kalau kata kita membuka Kompasiana di tampilan muka seperti ini, maka ah, ketika ketika kita mencari kenapa tadi ya saya sampaikan kenapa kemudian perlu ada tagging Kompasiana Desa. Maka di mesin pencarian di apa di Kompasiana maka kita bisa melihat Kompasiana taruh kata kita nulis Kompasiana Desa langsung ini ya. Jadi Kompasiana Desa kita langsung cari ini. Langsung kita langsung cari maka dia akan memberikan petunjuk atau akan memberikan referensi Kompasiana Desa. Nah, seperti ini Mbak Kasiani menulis tentang suara perempuan di balik mangkok soto, catatan kecil dari Posyandu Desa. Kemudian di sini ada program ketahanan pangan, ini dari Mas Lukman. Program ketahanan pangan dan koperasi Desa Merah Putih, kecerdikan atau kebetulan. Nah, kemudian di sini ada sawah haus, pompa berbunyi dan apa dan petani menari ini yang kemarin Mbak Kasiani menulis. Kemudian ada ini
scorecard harus dipakai, bukan disimpan. Ini dari Cak Itong. Kemudian ada Cak Nuril menulis tentang mau di Samuberdaya, apel pagi dahulu sebelum bekerja. Nah, di sini banyak sekali artikel-artikel tentang artikel-artikel yang ditulis oleh teman-teman dari Kompasiana Desa. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari Kompasiana Desa? Ya karena ini, karena di bagian belakang ini ada hashtagnya Kompasiana Desa. Kenapa perlu ada Kompasiana Desa? Ya supaya gampang supaya gampang dilihat, gampang dicari. Seperti ini kan langsung akan banyak nih. Oh siapa-siapa sih yang aktif dan seterusnya. Tadi penulis Kompasianer, Kompasianer Desa, ini konsultasi BUMDes dan Kopdes sebuah keniscayaan. Kemudian ini, jadi mungkin kalau kita lihat di sini, kok banyaknya Cak Itong sama Pak Dekoco nih, gitu kan? Ya bukan banyaknya kita, tapi lebih karena memang topik-topik yang diangkat itu yang kemudian menggunakan hashtag Kompasiana Desa itu kebetulan kita-kita. Tapi di sini paling nggak ini Muhammad Asni. Ini saya apa di sini disebut diberi judul soto ayam andalan makanan andalanku dan seterusnya. Inilah yang kemudian kita sebenarnya pengen untuk kemudian kita berikan penguatan ya, penguatan tentang isu-isu desa. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa ada nah ini ada komunitas yang coba kita bangun yaitu Kompasiana Desa. Jadi di Kompasiana Desa itu kita di akun di Kompasiana itu memberikan fasilitas untuk kemudian ada komunitas yang kita bangun. Nah, kemudian komunitas yang kita bangun sudah berapa banyak sih yang mengikuti? Kebetulan Kompasiana Desa itu saya yang coba kembangkan dan kemudian di sini sudah ada 664 yang kemudian bergabung dalam komunitas ini. Jadi bergabung dalam komunitas ini ada jumlahnya 664. Kemudian kita juga bisa membuat event. Sebenarnya kita bisa membuat event, ada event apa? Nah, ini kebetulan event itu lebih pada informasi yang akan dilakukan ke depan. Kebetulan ini belum ada, tapi setidaknya ketika bicara di grup di sini bisa bisa kita lihat apa-apa aktivitas yang coba kita coba galang. Menulis bersama tentang koperasi desa. Kita kemarin mencoba mengajak kawan-kawan untuk mengangkat isu itu. Kemudian kita juga mencoba apa ya, memberikan satu ilustrasi tentang Kompasiana Desa menggunakan CSR. CSR itu apa? Kalau CSR yang kita maksudkan adalah comment, sharing, dan rating. Jadi kita berharap bahwa setiap anggota kita itu bisa memberikan tanggapan, memberikan respon atas tulisan dari kawan-kawan. Kira-kira seperti itu yang coba kita bangun. Nah, kita coba lihat tulisan tulisan-tulisan yang mungkin yang yang saya bikin. Saya sudah cukup lama vakum juga untuk menulis, tapi setidaknya ada beberapa yang kemudian saya coba tulis. Pak Ade kok yang baca sedikit ya? Ya nggak apa-apa yang baca sedikit karena kita sedang tidak kemudian tersemangati karena jumlah pembacanya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tulisan saya ada yang sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian ini tulisan saya yang terbaru. Jadi kita bisa lihat nih taruh kata, oh kita membuat tulisan kayak
saya membuat tulisan tentang mengingatkan Pak Prabowo tentang Komisaris BUMDes. Di sini tidak ada Kompasiana desanya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa artikel ini tidak terkait dengan desa. Jadi bergabung menjadi Kompasiana desa itu tidak berarti harus selalu menulis tentang desa, tapi boleh menulis tidak tentang desa. Hanya ketika kemudian tidak menulis tentang desa, ya jangan dikasih hashtag Kompasiana Desa. Itu kira-kira yang bisa saya gambarkan. Terus kata, di sini saya menulis tentang tanpa mengingatkan Pak Prabowo tentang Komisaris BUMN, lebih seperti surat terbuka, jadi kepada bla 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 dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat sudah ada komentar atau belum. Oh, belum ada komentar, belum ada tanggapan. Nah, kita kenapa kemudian ini tidak ada komentar, tidak ada tanggapan? Ya nggak kenapa-napa juga, mungkin juga belum banyak orang yang membaca. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya menulis tentang kompasiana desa umpamanya, yang di sini, ini ada salah ketika ini, menjaga ini kelebihan kata, kelebihan huruf. Ketika saya ada tambahan kompasiana desa, kita bisa lihat bagaimana bahwa kemudian ada tanggapan, wah, ini ada respon nih, diberikan rating. Jadi ratingnya di Kompasiana Desa itu, Kompasiana itu bukan rating 1, 2, 3 sampai 5, tapi aktual, bermanfaat, inspiratif, menarik, tematik, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian ada di Kompasiana Desa. Jadi kawan-kawan, semangat dari membuat komunitas Kompasi Anak Desa ini sebenarnya lebih pada semangat untuk kemudian kita memberi menceritakan tentang desa. Jadi kira-kira seperti itu. Kayak ini Mama Mbak Mbak Kasiani. Ya karena kita sebagai Kompas mendeklarasikan sebagai eh, orang penulis di Kompasiana yang tergabung dalam komunitas, maka kemudian ketika ada tulisan apapun tentang itu gitu kan, tentang kompasiana desa dan seterusnya, ada baiknya kemudian kita baca, dan setelah kita baca kemudian kita berikan rating. kalau toh kemudian kalau toh kemudian apa Kalau toh kemudian kita tidak memberikan komentar, tapi kita bisa memberikan rating. Ini kenapa ini? Nah, Mama, ini ya kita tinggal klik aja menarik gitu kan. Ya kan apa susahnya ketika kita kemudian saling memberikan respon, saling memberikan komentar dari tulisan-tulisan kawan-kawan kita. Ini program ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih. Kita klik, kita baca, setidaknya kemudian kita tahu, oh ini. Nah, ini kemudian kita lihat dari foto ini, kita lihat ada musyawarah desa khusus. Kemudian Pak Lukman ini menceritakan apa sih sebenarnya. Kemudian di sini beliau menceritakan tentang kebijakan alokasi minimal 20% ketahanan pangan, kemudian ketahanan pangan menjadi entry point, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa kegiatan atau tulisan ini mungkin berangkat dari satu forum musyawarah desa khusus ini. Jadi, nah ini udah langsung banyak yang memberikan bermanfaat, menarik. Nah, mungkin saya bisa memberikan catatan aktual, umpamanya. Ya udah, tinggal klik-klik aja. Inilah yang kemudian bagian yang coba kita ingin sampaikan ke kawan-kawan tentang perlunya kita membangun membangun komunitas menulis dari kawan-kawan. Jadi membangun komunitas menulis menulis
kemudian mempublikasikannya di Kompasiana, dan ketika bicara desa, maka kemudian ada ada komunitasnya yaitu Kompasiana Desa. Nah, kawan-kawan yang kemudian lebih lanjut adalah bahwa ketika kemudian sudah tergabung, kita mencoba mengajak untuk apa teman-teman Kompasiana Desa ini bergabung dalam grup WA yang kita coba kembangkan. Jadi kalau grup WA kita dengan dengan nama Kompasianer Desa, Kompasianer, uh, sorry, sorry, Kompasianer. Nah, Kompasianer Desa, kita mencoba membangun satu komunitas apa di grup WA itu dengan nama Kompasianer Desa. Kita coba cek berapa yang sudah bergabung. Dari yang di komunitas Kompasiana yang kita bikin ada 664, yang bergabung di grup WA kita ada 212. Nah, 212 ini fungsinya apa ini Pak D? Dengan adanya grup Kompasianer Desa. Ya fungsinya lebih pada teman-teman bisa sharing ketika kemudian ada tulisan-tulisan dari teman-teman yang diupload tentang Kompasianer Desa, dan nanti dari tulisan itu kemudian kita bantu publikasikan, kita bantu publikasikan apa kita bantu publikasikan di channel yang kita yang kita punya. Jadi kita juga punya channel WA dengan nama Kompasiana Desa. Kita coba lihat ada berapa banyak yang ada di sana, di channel kita. Jadi beda antara WA Group sama WA Channel ya. Nah, di Kompasiana Desa kita sudah punya follower itu jumlahnya 1025 follower. Artinya apa? Ketika dari tulisan kawan-kawan di grup di grup itu kemudian di-share di situ, maka admin dari Kompasiana Desa, admin dari channel Kompasiana Desa itu akan membagikan artikel kawan-kawan di Kompasiana Desa di channel, dan ketika di-share di channel maka potensi yang akan baca menjadi lebih banyak. Kenapa potensi yang akan membaca lebih banyak? Karena tersebar atau punya potensi informasi dari artikel kita itu diikuti atau dibaca, punya potensi pembaca 1025 orang yang sudah menjadi follower dari channel apa channel Kompasiana Desa. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan ya Mas Panudi dalam antaran kita. Jadi mungkin kita lebih akan mencoba lebih banyak memberikan ruang buat teman-teman yang pengen bertanya tentang Kompasiana Desa dan seterusnya, walaupun sebenarnya konten ini kita juga sudah kita pernah sampaikan di salah satu forum kita. Mungkin itu Mas Panudi, saya mohon maaf saya tidak menyampaikan secara terstruktur seperti apa, karena memang ya kita pengennya tiap Jumat itu ya ngobrol-ngobrol santai, mengangkat tulisan atau mengajak penulis dari Kompasiana Desa berbicara di forum kita. Itu Mas Ya, Panudi, monggo silakan. ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, silakan rekan-rekan. Saya kira memang benar Pak Dekoco tidak tidak akan menyampaikan secara teknis, tapi saya kira mungkin rekan-rekan yang sudah nulis atau yang lain yang kaitannya, kira-kira eh, apa apa yang menginspirasi dari tulisan itu dalam konteks
apakah menyuarakan, apakah renungan, apakah apa. Saya kira itu yang sangat menarik nanti untuk disampaikan. Biar nanti eh, kita tahu, kita tahu kaitannya apa yang diharapkan dari rekan-rekan yang sudah menulis itu. Dan itu sebagai renungan dari rekan-rekan dan ya suatu saat mungkin itu ya minimal eh, dari masing-masing pribadi karena eh, curhatan atau anu itu sudah disampaikan itu adalah misalnya kartasis diri gitu lah. Bisa bisa menjadikan kita plong. Monggo rekan-rekan yang eh, ingin menanggapi atau ingin bercerita untuk Resen, nanti kami persilahkan kaitannya dengan topik pada pagi hari ini. Monggo rekan-rekan ini ada Mas Lukman, ada Pak Abu Atau Kholil. mungkin gini Mas Paludi, kawan-kawan yang ada di apa, yang ada di forum ini bisa menulis di kolom chatting. Udah punya belum akun Kompasiana? Silakan di forum apa, di chatting apa, di chatting khususnya untuk teman-teman yang ikut di ini ya, ikut di apa, ikut di Zoom meeting kita. Bisa tulis sudah punya belum akun Kompasiana. Nanti kita bisa saling follow, artinya saya bisa mengikuti, oh ada punya ini, saya ikuti. Karena memang ya salah satu bagiannya di profil kita, ini akan terlihat berapa banyak yang kemudian apa follower kita dan berapa banyak kita sudah follow. Kayak mama saya ini sekarang follower saya 135. Kemudian saya mengikuti 92 akun. Nah, setidaknya kita bisa sharing. Kalau ada yang sudah punya, kita bisa saling follow. Mungkin itu Mas Panusi tambahan dari saya. Ya, Silakan. ya, Iya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Irfan Tawakal. Ya, ya begini, begini Pak Dekoco. Gimana? Saya masih bingung ini cara mengirim tulisan di Kompasiana itu gimana caranya, Mas Pak Koco? Saya kan sudah bergabung di grup Kompasiana. Ya cara Kemudian cara caranya ya, sederhana aja, tinggal tinggal masuk di apa? Tinggal bikin akun Kompasiana kan Kompasiana. Jadi kompasiana.com masuk ke situ, kemudian bikin akun dan kemudian data-datanya diisi apa sesuai kebutuhan yang ada di akun itu. Habis itu ya udah nulis kayak biasa kayak kita nulis di apa ya? Kita nulis di WordPress. Jadi nanti ada kolom judul, tinggal ditulis judulnya. Jadi mungkin saya coba share ya. Saya coba siap, siap, share siap. supaya kawan-kawan juga bisa Oke, oke. mendapatkan gambaran. Saya mencoba untuk kemudian apa? Saya pakai akun yang lain lah ya. Artinya yang belum ada Kompasiananya. Jadi kita udah aku share belum sini? Oh belum aku share ya tampilannya ya. Belum, boleh. Jadi gini. Nah ini sudah ya, ini udah ya. Ya, Nah Kompasiana nih. Jadi pertama kali adalah membuat apa kompasiana.com. Nah ini kita masuk apa? Kita masuknya ke sini kompasiana.com. Nah ketika kita masuk ke sini, sebentar, karena memang ya risikonya numpang ya gratisan gratisan karena kan ini memang platform ini platform gratis ya. Nah jadi di sini nanti ketika kita masuk eh, kita kita masuk nanti kita apa akan ada tampilan untuk kemudian kita mengisi data-data. Jadi kayak ini apa di sini akan ada data yang harus kita isi taruh kata namanya siapa dan seterusnya. Nah, kemudian nanti fotonya bisa dipasang di sini, foto profil kita.
Mungkin saya harus ini dulu. Nah, ketika ini kita ada di sini, nanti nanti yang apa yang kemudian kita harus isi adalah tentang profil. Jadi ketika profil profil kita sudah ada di sini, ya udah ini kita tinggal nulis aja nih. Oh, identitasnya ini. Saya apa ketika saya masuk, maka kemudian ada data-data yang diminta. Identitasnya, mama KTP, nomor KTP-nya berapa, alamatnya di mana, dan seterusnya, itu diminta oleh Kompasiana. Nah, kalau kata ini, oh di Gorontalo, mamanya, kemudian kecamatannya apa, mama seperti ini, dan seterusnya, ini dilengkapi. Kemudian ada nomor kontak. Jadi ada jenis kelamin yang apa yang kita harus isi data apa data afiliasi ini lebih pada kalau kita punya GoPay masukin masukin di sini kenapa kalau ada NPWP kita juga isi apa pemilik NPWP-nya siapa kenapa ada data-data ini data-data ini apa tidak kemudian apa seingat saya ini tidak wajib diisi gitu kan. Nah, kenapa? Kenapa kemudian perlu ada nomor GoPay-nya? Karena Kompasiana sebenarnya memberikan ruang, kesempatan untuk kemudian ada artikel-artikel yang memang menarik, itu kemudian dipilih dan kemudian mendapatkan apresiasi. Apresiasinya dalam apa? Dalam hal ini kemudian diberikan untuk apa? Diberikan dalam bentuk apa? E-wallet. Nah, kenapa ada apa kartu dan apa NPWP? Ya sebenarnya itu tadi ketika kita menerima, mendapatkan, maka kemudian ada hitungan pajak lah ya dari pihak Kompasiana mengikuti itu. Nah, seperti Irfan tadi tanya, terus gimana Pak De cara nulisnya? Ya cara nulisnya gampang aja. Tinggal pilih kategori. Kategorinya apa nih yang mau ditulis? Taruh kata, oh kategorinya tentang kebijakan atau tentang hukum. Nah, ya boleh aja ditulis di sini. Kategorinya tentang jalan-jalan. Oh, tentang apa makanan nih. Cerita tentang kuliner. Cerita tentang perjalanan Irfan yang kemudian diundang ke Jakarta dalam satu acara umpamanya. Ya tinggal ditulis saja di sini. Ya kan? Tinggal pilih aja yang paling cocok apa. Nah, taruh kata kemudian, oh saya nulis apa, saya bikin cerpen deh. Nah, ketika cerpen, maka kemudian ya tinggal pilih aja cerpen. Jadi mama di bagian judul diberikan tulisan mamanya kalau cinta cinta tak mampu berlabuh. Nggak tahu ini kok. Kemudian apa inspirasinya udah langsung urusan cinta ini. Gak ngerti nih Mas Panudi, kira-kira Mas Panudi kayaknya. Jadi mama nih contoh bikin cerpen. Judul cerpennya Kala Cinta Tak Mampu Berlabuh gitu kan. Ya udah tinggal ditulis aja di sini cerpennya. Oke ya, ini supaya kayaknya waktu kita kan cukup cukup longgar ya. Nah, taruh kata saya bikin deh apa cerpennya deh. Nah, dari pakai GPT mamanya ban apa buat cerpen ya kan judul Kala Cinta Tak Mampu Berlabuh, cerita tentang pemuda yang sangat mencintai apa mencintai perempuan yang orang
tua perempuan tidak mengizinkan dan perempuan itu di apa dinikahkan dengan pilihan pilihan orang tua umpamanya. Nah, ya kan? Ini sekalian sekalian kita coba memakai GPT, ya kan? Buat dalam apa 1.000 kata romansa. Mama nih, ini ini ngasal aja ya. Kemudian kita minta dia untuk membuat ini ya. Udah ketemu nih Irfan ya. Kala cinta tak mampu berlabuh, hujan turun deras sore itu, langit kelabu, bla bla bla, dan seterusnya gitu kan. Oh, udah, segampang itu kita bikin tulisan. Yang penting ada idenya. Kalau nggak ada idenya ya nggak bisa ada tulisan ini. Sampai akhirnya pagi ini Laras muncul mengenakan apa gamis biru muda, wajahnya pucat, matanya bla bla bla. Apa ini pilihanmu? Aku tak bisa menentang ayah ibuku sakit bla bla. Ini 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 adalah bayangan bayangan GPT. Suka-suka GPT membuat. Kenapa? Kenapa suka-suka dia membuat? Karena kita ya memberikan informasinya nggak detail. Jadi kemudian bayangan dia yang suka-suka dia ya, untuk yang tersampaikannya udah tinggal ini di apa di copy gitu kan. Kemudian masuk ke yang tadi nih. Nah, ya artikel ini kan. Udah selesai. Udah selesai ada tulisan nih di sini. Nah, kemudian untuk kita melihat kayak apa sih tampilannya, kita klik preview. Oh, previewnya kayak gini nih. Oh, kalau ini preview itu keperluannya untuk mengecek ada salah ini, salah tulis ini kurang oke dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi untuk kemudian ini gimana? Ah, kita balik lagi. Ini ada yang salah nih, kita rapikan gitu kan. Kita rapikan. Ini bukan kalau tapi kala. Oh, hurufnya mestinya kalau judul berarti tiap kata ada hurufnya gede-gede gitu. Ya udah kita tinggal rapikan aja. Nah, kemudian uh, perlu ada gambar nih supaya menarik. Dan saya merekomendasikan selalu ada gambar. Jadi dari sini kita bisa melihat pada bagian atas, ini pada bagian atas ini. Pada bagian atas ini ditambah gambar. Jadi di sini ada insert image, tinggal ditambah gambar aja. Oh, cara bikin gambarnya apa? Cara gambarnya gimana nih? Ya udah ini modal modal apa? Modal ide aja nih dibantu sama GPT buat gambar rasio 16 16:9. Jadi apa? Kalau membuat gambar, saya rekomendasikan rasionya 16:9. Nah, ya udah. Ini kan dia yang si GPT yang bantu nulis nih. Nah, kalau dia bantu nulis kan berarti dia tahu ceritanya nih. Ya kita tinggal perintah aja buat gambar rasio 16:9. Nanti dia akan memberikan opsi gambar gambar dari dia. Ya tinggal kemudian kita mau pakai apa enggak gambar dia. Ya suka-suka kita karena kan memang akhirnya kita yang nanti akan nama kita nanti yang akan ada di situ. Oke, aku nggak mau pakai GPT deh. Cari aja gambar di sini, Mama. Cari di Google gitu kan. Hmm. Patah hati gitu aja kan.
ditulis patah hati. Nah, ketika di sini akan apa kemudian kita cari gambar. Ya udah, udahlah daripada cari apa cari gambar dari apa nunggu gambarnya si siapa gambarnya si GPT kelamaan gitu kan. Ya udah kita pakai gambar ini aja. Atau kita coba lihat GPT udah jadi belum. Oh, belum jadi, lambat ya berarti kan. Umpama nih ini gambarnya bagus nih. Ya udah kita tinggal download aja. Nah, kalau untuk kemudian memakai gambar-gambar yang seperti ini, kita perlu apa? Perlu menyampaikan sumbernya dari mana ini. Jadi kita bisa lihat di sini, oh sumbernya dari eh, Honeystock. Jadi, oh sumbernya dari sini. Jadi pada saat nanti mengisi gambar itu, kawan-kawan perlu memberikan apa data sumbernya. Data sumbernya harus disertakan mama ini kita simpan gitu kan. Nah, kita simpan, begitu kita simpan kita udah tahu tadi apa sumbernya dari ah, ya kita tulis aja ini harus ada apa deskripsi di gambar dan nanti di gambar itu ada contohnya. Kalau kata ini kita udah jadi nih, kita tinggal klik kemudian masuk yang tadi mana. Yang download kok nggak keluar gambarnya ya. Nah, coba-coba kita buka lagi. Kita coba lihat lagi yang gambar tadi. Sudah saya simpan belum ya? Oh, ini ketika apa yang kayak gini ada filenya adalah file web ini memang nggak bisa di apa nggak bisa di insert. Jadi kita coba cari gambar yang lain. Kita coba cari gambar yang lain yang mungkin ada apa file ini mama nih. Kita coba buka buka jendela baru. Ya, kok buka jendela baru? Ini buka gambar dengan tab baru di tab baru. Nanti akan ada tab baru, kemudian kita simpan, ya kan? Kita simpan. Nah, ini JPG bisa. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari aset Kompas. Ya udah, dari sini kita tinggal masukin aja nih. Ini kita klik, ya, klik di sini, kemudian masukin. Nah, jadi teman-teman udah pasti nanti akan ada ini. Ini kalau nggak ditulis sumbernya di sini apa terus kata ini tulis ilustrasi terus sumber kompas.com umpamanya. Ya udah tinggal ditulis gini aja. Ini udah kemudian pada bagian bawah Elvan bisa lihat kalau kita ada tulisan-tulisan lain biasanya di apa di sini akan ada opsi untuk kemudian kita mengisi apa mengkoneksikan tulisan-tulisan kita menjadi bagian-bagian di bawahnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan walaupun kalau tidak ditambahkan juga tetap bisa. Ini ada 150 karakter huruf yang bisa dituliskan di sini. Ini kalau kata apa kita kosongin aja gitu kan daripada pusing. Nah ini ada tag yang kemudian di apa dari Kompasiana sudah mendeteksi nih yang direkomendasikan apa? Oh, yang direkomendasikan ada nama Laras, ada nama Dion, dan ada kata cinta. Kita bisa menambahkan tag di sini sampai 6. Nah, kita coba preview nih sekarang. Tampilannya kayak apa? Tampilannya kayak kala cinta tak mampu berlabuh gitu kan. Nah, ini tulisannya akan jadi seperti ini. Jadi karena kita tulisannya panjang, maka kemudian ini apa halaman keduanya, ini halaman ketiganya, kemudian bisa jadi kemudian
orang membaca untuk semua halaman. Jadi seluruhnya panjang itu jadi satu dan dan kita sudah ada gambar di sini. Kira-kira seperti itu Irfan yang apa saya nggak publish karena memang ini akunnya Kode Indonesia nanti kalau dipublish ya nanti masuk Kode Indonesia apa membuat tulisan apa percintaan gitu kan. Nah ini bagian ini Irfan bisa apa bisa menampilkan apa gambar gambar foto dan seterusnya ada di sini. Nah ini yang kemudian kita apa ini yang kemudian menjadi bagian-bagian yang perlu kita pahami, kita lengkapi, mama nih data-data dan seterusnya. Kayak tadi tahu-tahu keluar datanya adalah karena di sini ditulis bahwa saya kader desaisme aktif di pendamping desa dan di jurnalistik, maka kemudian tadi di profil masuknya kategori politik gitu kan, kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu Irfan semoga bisa apa bisa memberikan gambaran segampang itu untuk kemudian apa-apa yang ada di benak kita itu bisa jadi satu tulisan artikel di Kompasiana. Makanya kenapa kemudian kita menyampaikan yuk menulis dan seterusnya. Ya ibarat kata perjalanan hari ini ke desa dampingan, kemudian mungkin ketemu siapa, ngobrol dengan siapa, ya udah itu bisa jadi inspirasi untuk membuat tulisan. Nah, tulisan itu nanti kategorinya apa dan seterusnya, ya tinggal disesuaikan. Kira-kira gitu ya, Irfan ya. Mas Panudi, semoga cukup memberikan gambaran karena memang mungkin Thank you Pak waktunya Koco. ya Thank you, terima kasih. udah bisa kebayang ya. Ya, ya udah. Oke, jadi itulah kawan-kawan. Dan satu lagi yang menarik adalah, taruh kata kemarin Irfan cerita, saya udah punya tulisan apa berapa artikel dan seterusnya kemarin dikirim di apa di Kemendes gitu kan. Kemudian sudah sempat direncana mau dibukukan dan seterusnya. Ketika dibukukan belum kesampaian, ketika dikirim ke Kemendes, pertanyaannya siapa yang baca kan kira-kira kayak itu. Nah, ketika kemudian ini diupload di Kompasiana, ya ada peluang untuk kemudian tulisan Irfan dibaca lebih banyak orang, bukan kemudian tersimpan rapi jadi apa? Jadi cetakan yang ada di apa? Buku perpustakaan kita kan kira-kira kayak gitu. Itu monggo Mas Panudi Ya, dilanjut. ya, ya. Terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, monggo. Ini sudah sudah bergabung juga Mbak Kasiani, sudah bergabung Pak Abu Kholil atau yang lain, Mas Tatang. Monggo, rekan-rekan yang pengen eh, menanggapi atau bertanya terkait dengan eh, topik pada pagi hari ini, mumpung rekan-rekan juga sudah, ini kan ada Mas Lukman juga ini kan. Ya, silakan Mas Lukman, Mbak Kasiani yang sudah punya akun dan kemudian sudah menulis di Kompasiana mungkin bisa berbagi. Mas Abu Kholil kayaknya juga apa punya akun juga nulis ya, Mas Kholil ya. Halo, Pak Abu Kholil, Itu Mbak Kasiani monggo. Selamat monggo, pagi, Pak D. Ya, pagi. Eh, jadi baru bergabung nih. Jadi sedikit yang mau saya tanya terkait ini loh penulisan. Jadi saya masih agak bingung karena kadang saya kan tulis tuh di Word dulu gitu. Udah saya hmm, atur jenis tulisannya itu kiri kanan, rapi kiri kanan gitu kan. Jadi hmm. setelah saya copy pindah ke apa itu ke Kompasiana, dia jadi rata kiri gitu. Itu gimana sih Pak Ade ngaturnya kan kayak nggak menarik gitu kayak berantakan kalau rata kiri atau memang seperti itu gitu. Atau saya nggak tahu cuman tuh cara rapikan tulisannya menjadi rata kiri kanan. Bisa tolong Pak D dibantu Pak D. Oke.
Ah, Monggo, ah, Pak Di. itu dulu Pak De. Oke, jadi gini, apa memang ada standar-standar dari apa saya coba ini ya. Saya uh, buka akun saya aja supaya supaya jadi gampang ya. Bentar. Jangan yang ini, jangan yang ini. Ini. Belum aku bagi ya. Belum, belum. Oke, kita bagi dulu. Udah ya. Dah, Mama nih apa? Kalau untuk ratanya itu memang sejauh yang saya tahu semuanya rata kiri. Saya sebenarnya lebih pengen adalah penuh, tapi memang sepertinya yang di di Kompasiana ini standarnya memang dia langsung rata kiri. Tapi kita coba lihat, saya coba masuk ke edit supaya apa kawan-kawan bisa melihat ya. Jadi, jadi di sini ini pilihan-pilihannya adalah kemudian ini tulisan ini kalau ratanya kayaknya nggak ada kemudian bisa penuh kanan kiri ya. Tapi memang tulisannya memang rata kiri. Tapi kemudian ada bagian-bagian yang kita bisa apa geser atau inset. Jadi umpama nih kalau kemudian topiknya itu ada poin satu, dua, tiga dan seterusnya, itu kita bisa pakai ini, bisa pakai apa, bisa pakai ah, apa, Crash Inden. bisa pakai ini. Jadi ada 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 datanya, apa, ada klik apa. Kalau kata inilah kita coba aja deh. Karena ini cerpen kan memang agak agak beda ya, agak susah. Nggak ada topik yang seperti ini. Mama ini kita klik. Begitu kita klik gambar yang kita apa ah, kalimat yang kita itu akan jadi poin-poin kayak gini. Nah ini satu ya. Kita balikin lagi. Nah kemudian ini ada yang kok ada yang gede, ada yang kecil. Nah ini lebih pada ketika ada sub-sub judul, maka pilihlah pada bagian ini. Bagian ini akan ada beberapa pilihan. Saya biasanya memakai gini, Mbak Kasiani. Biasanya saya pakai ketika itu apa? Ketika satu tulisan judul pertama itu bisa taruh kata dipakai heading 2. Jadi tulisannya jadi lebih gede. Nanti kalau subjudul berikutnya, ini subjudul pertama saya kasih heading 2. Kemudian ketika nanti ada subjudul berikutnya di bawahnya ini itu Nah, kemudian saya pakai heading 3. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini yang apa eh, yang bicara tentang fungsi-fungsi yang ada di sini. Jadi kalau yang ini fungsi-fungsi huruf akan ada miring, ada cetak tebal dan seterusnya. Nah, ini apa? Nah, ini ketika kemudian ada bentar, ini yang ini aku belum pernah pakai ini. Oh, ini semacam ini ya, ada code ya. Jadi itu ada tanda petik yang kemudian di apa perlu kita berikan ini supaya kemudian agak bergeser. Jadi ini nanti di tampilan akan beda ketika ada bagian yang kita berikan tanda petik ini. Ini akan jadi semacam apa ya? Semacam headline lah dari tulisan ini apa yang kemudian menjadi sesuatu yang pembaca perlu apa perlu perlu apa pembaca perlu memperhatikan. Nah, ini yang apa dari 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 pertanyaan Mbak Kasiani, bagian-bagiannya itu paling Mbak yang saya bisa jelaskan. Tapi oh kalau iya. kemudian ini Pak Ade bisa nggak kemudian apa rata rata kanan dan seterusnya. Sepertinya fungsi fungsi itu nggak ada di sini. Fungsi itu nggak ada di sini, jadi eh,
Tapi nggak tahu juga ini apa. Oh, ini quote aja. Jadi nggak ada kalau fungsi yang itu. Iya. Jadi supaya penuh kanan kiri gitu kan, nggak ada. Tetapi bahwa kemudian membagikan atau membedakan, oh ini subjudul, ini apa subjudul kedua, ini subjudul satu dan seterusnya, opsinya adalah di sini. Nah, kalau kawan-kawan ini apa kemudian ada semacam kayak artikel lah ya, artikel poin satu, poin dua dan seterusnya, ya pakainya yang ini. Nah, kalau kemudian taruh kata ini nih, karena mungkin kalau di apa kalau di tulisan di tulisan kita kan mungkin kalau cerpen kan nggak ada yang poin-poin gini, tapi taruh kata kita pengen apa bahwa tulisan di bawah subjudul itu kemudian nggak rata sama ini kan ada tuh yang pengennya judul kemudian tulisan di bawahnya geser ke kanan, ya udah tinggal diklik ke sini dia akan geser ke kanan, ini kemudian diklik ke sini dia akan geser ke kanan supaya terlihat membedakan antara ini adalah subjudul, ini adalah badan isinya. Kira-kira itu Mbak Kasiani yang bisa saya sampaikan walaupun saya memang belum terlalu banyak mengeksplor apa bagian-bagian ini ya karena memang menurut saya ya ini udah cukup lah umpama bikin tulisan ada apa headernya, ada heading satu, heading dua dan seterusnya, kemudian ada poin-poinnya, ketika pengen ada quote-nya atau pengen ada yang kita cetak khusus itu ada pilihan ini, kemudian pilihan warna. Kalau kata warna ini saya nggak suka nih, warnanya kok apa kok biru umpamanya. Karena saya lebih suka warna merah umpamanya. Ya udah tinggal ini di blok, kemudian di bagian ini kita pilih warna. Warnanya jadi merah, gitu kan. Ya udah kita bisa lihat nih udah langsung berubah merah. Kira-kira itu ya Mbak Kasiani ya. Apa Terima yang kasih saya Pak D, bisa terima sampaikan. kasih. Heeh. Ya, Jadi Jadi saya kemarin tuh penasaran gitu, kok bisa berubah karena dari Word udah rata kiri kanan, udah rapi, copy ke situ kok jadi ini rata kiri gitu. Saya pikir memang apa gitu, rupanya memang seperti itu ya Pak D ya. Terima kasih Pak D. jadi semua akan rata kiri, kemudian kalau ada bagian-bagian yang kita pengen supaya ini seperti yang tadi saya bilang, ada subjudul yang sudah ada, kemudian pas pas masuk di badan badan apa badan tulisan di bawah subjudul, kita pengen geser ya tinggal di increase saja, digeser ke kanan, mau sejauh mana. Sementara fasilitasinya kayak gitu. Nah, ya dengan keterbatasan itu saya pikir setidaknya apa kita punya apa buku catatan lah ya, buku catatan digital di Kompasiana yang mungkin apa oh style hurufnya Ka- saya kadang juga pengennya oh hurufnya saya rubah kayak apa font apa dan seterusnya, tapi sepertinya di ini karena memang fasilitasnya hanya untuk menulis dan secara standarnya ya kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi. Saya pikir itu ya Mbak Kasiani ya. Pak D, terus satu lagi saya mau tanya terkait Ya. akun kita di Kompasiana itu Hmm. kira-kira maksudnya amankah? Maksudnya ada jangka waktu atau gimana sih Pak D? Aman. Jadi ah, ini aku share lagi ya. Jadi supaya apa Mbak Kasiani juga apa juga pede lah ya. Pede tentang apa benar sih ini kemudian kita nggak akan hilang gitu kan. Kita nggak akan hilang itu maksudnya eh, bahwa artikel kita itu masih akan tetap ada gitu kan. Nah, nah, ini saya udah ngeser ya, udah ya. Ya, Nah, jadi Mbak Kasiani bisa lihat nih, saya punya akun yang kemudian sudah nggak bisa saya pakai. Nah, nggak bisa dipakainya kenapa? Karena saya membuat akun ini dengan alamat email yang alamat email itu sekarang saya udah nggak bisa akses. Nah, Mbak Kasiani bisa lihat di sini ya.
Saya bergabung dari 2011. Oh ya. Kelihatan ya. Iya. Nah, ini 2011 dan Mbak Kasiani bisa lihat data ini nggak hilang. Walaupun tulisan saya itu 7 tahun terakhir, ya kan? Jadi ini dan data yang di sini artinya mungkin ada yang mempertanyakan lah, apa benar sih Pak D kan gitu ya? Ya di sini saya udah tulis nih. Saya sedang berusaha menjadi pembelajar dan pemerhati peristiwa se se- sejangkauan saya memandang. SMS, WA saya nomornya ini kan. Nomor saya ini nggak ada yang berubah. Alamat email saya ini, website saya ini gitu kan. Ini kemudian bergabung dari 2011, 2011 sampai sekarang 13 tahun ya Mbak ya. Dua sih. 14 ya kan. Ya Iya, iya. 14 ya, oh, 14 tahun 14. malah. Oh sekarang Benar, Pak. 2025 ya Mas, sorry. Ya, Aku itu saya 2024 arep pemilu. Jadi jadi di sini Mbak Kasiani bisa lihat 14 tahun Mbak, 14 tahun akun saya dan saya aktif terakhir itu di apa di Maret. di 7 tahun yang lalu. Jadi saya coba kita lihat ya akun saya terakhir ini, hmm, apa artikel saya terakhir itu Maret 2018. Bersyukur pernah ikut penataran P4. Ini tulisan saya. Ya. Artinya bahwa kemudian apakah aman selama alamat email yang Mbak pakai itu masih bisa Mbak Mbak Kasiani akses, selama itu aman. Artinya kan keamanannya bukan dari Kompasiananya, malah justru dari kita kan kira-kira kayak gitu. Jadi, Oh, baik, Pak eh, D. jadi di sini saya followernya 83, saya mengikuti 81, kemudian berapa banyak artikel saya di sini terlihat 75 artikel, 49.000 yang membaca, komentarnya segini, dan saya apa dan saya apa eh, saya lebih punya prestasi di sini dibanding akun saya yang satu. Kenapa? Di sini saya pernah apa jadi headline itu ada enam artikel saya jadi headline. Jadi apa apa ya satu kebanggaan lah waktu itu pas kita nulis habis itu tahu-tahu jadi headline. Kalau jadi headline memang yang baca banyak banget. Artinya apa orang yang membaca jadi lebih banyak. Nah, kayak ini nih. Saya pernah tahun berapa nih? 2014. Karena desa terlalu seksi dan merangsang lalu diperkosa. Ya. Ini tulisan-tulisan saya SBY nge-SMS sampah. Jadi waktu itu Pak SBY kan ada itu 99 9949 kalau nggak salah SMS itu. Nah, ini ini tulisan-tulisan saya zaman itu. Anakku belajar politik dari TV. Jadi di sini saya menceritakan bahwa obrolan minggu malam dengan anak Suryo Sekar Pratiwi ini kan ini bukti ya memang saya karena anak saya namanya ini ya belum genap 12 tahun pertama menjadi obrolan politik pertama kali yang menarik. Ceritanya apa sih? Bermula dari duduk ini kemudian apa nonton tayangan kemudian dia ngobrol apa saya bikin yang waktu itu masih belum ada karakter cerpen dan seterusnya ya udah saya tulis di situ makanya di sini kategorinya pendidikan bukan kalau sekarang kan kita bisa masukkan jadi fiksi kan gitu nah kira-kira kayak gitu Ya, terima kasih Pak D. Jadi kan ya selama ini nulis tujuannya memang untuk menyimpan cerita gitu kan. ya Jadi kalau udah lihat punya Pak D selama 7 tahun gitu ternyata ya masih ada gitu. Karena dulu jadi pernah punya jadi blog. yang pertama saya tulis itu adalah Ah, 14 tahun yang lalu. Kalau yang bagus. tadi saya tunjukkan itu adalah ah. tulisan saya itu yang terakhir 7 tahun yang lalu masih ada di Oh situ. ya.
Masih Tapi ada lebih lama. akun saya buat itu 14 tahun yang lalu. Jadi kira-kira Mbak Kasiani bisa bayangkan 14 tahun yang lalu Pak D nulis, kemudian masih ada di situ, ya apakah kita ragu? Ya mungkin nggak perlu ragu, tetapi kalau kemudian ada kejadian yang luar biasa, ya kita perlu memahami namanya bencana, ya kita Iya. nggak tahu-tahu Kompasiana kolab taruh kata nih kasar kata. Yang kemudian, yang kemudian kalau masih kurang pede sebenarnya Mbak Kasiani ada bagian yang kita bisa menyimpan yang mungkin bisa lebih lebih pede lagi kita. Kenapa? Karena kalau itu mungkin saya malah jauh lebih lama lagi. Itu ada kalau dulu kan banyak teman-teman pakainya ini ya, pakainya Blogspot dan seterusnya. Saya Iya, betul saya dulu Blogspot. pakai itu WordPress. Jadi WordPress saya itu apa Suryo Koco Lingi waktu itu ya. Bentar nanti uh, saya coba tunjukkan Mbak. Ini maaf ya teman-teman jadi agak 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 beda lebih karena memang saya coba pengen tunjukkan ke teman-teman bahwa ketika kamu menulis dan kemudian ketika kamu menyimpan itu, maka apa maka catatan-catatan itu tidak akan pernah hilang dan kemudian ah jadi ini apa saya ada di WordPress itu adalah ah, nama akun saya Suryo Kocoling di WordPress itu udah udah sekian tahun yang lalu. Mungkin kalau saya di WordPress sudah dari 2010 kalau nggak salah saya bikin akun itu. Uh, jadi kalau mungkin teman-teman pengen memastikan taruh kata seperti Mbak Kasiani tadi, uh, apa keamanannya kayak apa? Ya sama seperti ini. Seperti kalau kita pernah dengar ya bahwa kalau kamu punya telur, jangan ditaruh di satu keranjang kan gitu. Ketika ada risiko rusak dan seterusnya, maka eh, telur itu tidak kemudian rusak semua kan kira-kira kayak gitu. Jadi ini saya coba share ya, saya coba share akun saya yang yang akun WordPress. Jadi ini ke akun WordPress saya ini. Ini di sini kita bisa lihat apa pertama kali saya menulis kapan gitu kan. Ini kan ada kelompok tulisan, ada kemudian di sini itu apa sorry sorry. Ini saya membuat kategori-kategori tulisan. Apa? Ilustrasinya itu gambarnya khas banget tuh Pak D. Kenapa? Gambar kardus itu loh. Gambar itu khas Ya, banget di tahun 2010. Gambar galau yang iya memang kan? lagi viral-viralnya itu dulu. Iya, artinya Keren, Pak. artinya bisa bisa dilihat di sini kalau kata apa saya membuat tulisan-tulisan ini. Ini saya 2013 golput kini komersial gitu kan. Nah ini ketika diklik di sini akan ketahuan nih tulisan saya pada kapan dan seterusnya. Ini ini juga kalau Mbak Kasiani kalau kata mau salah satunya caranya adalah ketika nulis di Kompasiana diduplikasi aja di sini. Artinya kita nyimpen tulisan-tulisan kita. Jadi kayak di sini kalau di sini kita lebih leluasa nih Mbak Kasiani. Jadi umpama nih mau bikin rata kiri, rata kanan dan seterusnya kayaknya yang di sini bisa. Jadi ini lebih 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 ada keleluasaan kita kalau untuk membuat tampilan-tampilan. Ini ya. Ini nih kelihatan nih dari sini.
dari tahun berapa. Pak D sedikit nih saya potong. Ya, Heeh. Jadi kan kalau misalnya kita cadangkan nih kayak Pak D hmm. di WordPress, setelah kita keluarkan di Kompasiana terus kita keluarkan lagi apa itu nggak bermasalah Pak D dengan judul yang sama Enggak di lah, dua. ya enggak bermasalah dong. Kan sama Hmm. seperti tulisan kita ada di Kompasiana, kemudian sama dia juga dinaikkan ke Kompas umpamanya. Ini saya menulis pertama kali ini 2003. Nah ini, jadi mungkin kalau Mas Panudi masih ingat, dulu kan ada Borobudur International Festival. Nah ini 2003 saya membuat tulisan ini. Ini apa? Ini bagian dari catatan-catatan yang kita bisa bikin. 2003 itu saya membuat apa pemikiran tentang apa mengkritisi dari Borobudur International Festival. Ya kan, ini dilaksanakan 11-17 Juli dan seterusnya. Apa saja yang saya tuliskan waktu itu, saya masih ada di Lembaga Pemberdayaan Bangsa. Jadi saya punya LSM waktu itu di Jawa Tengah dengan nama Lembaga Pemberdayaan Bangsa. Artinya apa? Artinya kumpulan artikel itu bisa apa? Bisa kita simpan di salah satu apa di WordPress itu dengan baik. Nah, ada ada ini ada lebih dan kurangnya ya. Jadi Mbak Kasiani kalau kita pakai taruh kata nah kemarin kan kita dengar siapa Irfan punya tulisan nih yang kemudian apa eh, eh, mungkin tulisan itu belum dipublish atau apa dan Iya, seterusnya. iya. Heeh. Kalau di Kompasiana Mbak Kasiani itu hanya akan tercatat kembali lagi ya, hanya akan tercatat sebagai tulisan yang ditulis pada saat Mbak Kasiani upload di situ. Jadi kalau Mbak Kasiani hari ini nulis kemudian diupload, ya berarti tanggalnya itu. Tetapi kalau di WordPress itu kita bisa set dalam artian gimana? Seperti tadi tulisan saya yang kemudian itu tercatat di 2003, sebenarnya saya uploadnya nggak di 2003, itu tulisan lama saya yang yang sempat apa naik di salah satu media, kemudian saya upload di situ, itu saya upload sesuai dengan tanggal dipublish di media itu. Jadi tulisan yang dua taruh kata nih apa Mbak Kasiani punya tulisan di 2023. Dulu pernah sempat nulis-nulis, ternyata ketemu tulisannya tulisan tangan kemudian diketik ulang, kemudian diupload. Kalau di Kompasiana hanya akan tercatat di tanggal pada saat upload. Tapi kalau di WordPress Mbak Kasiani bisa ngeset tanggal berapa itu. Jadi kemudian nanti pada saat orang lihat, oh ini tanggal sekian. Padahal sebenarnya uploadnya tidak apa, uploadnya tidak di tanggal itu, tapi kejadiannya atau peristiwa pertama kali nulis di tanggal itu. Jadi taruh kata nih, oh 3 hari yang lalu saya udah selesai membuat tulisan, tapi lupa upload. Ketika saya upload hari ini, upload di Kompasiana, maka akan tercatat hari ini. Tapi kalau di WordPress, saya upload hari ini, saya set itu terpublishnya tanggal apa, tanggal 5 Juli mamanya, atau tanggal tanggal berapa sebelum sebelum hari ini. Itu masih apa, itu bisa bisa dilakukan kalau menggunakan WordPress. Kira-kira itu Mbak Kasiani. Semoga jadi inspirasi baru untuk menyimpan catatan-catatan. Jadi kalau dulu saya SMP itu saya masih punya buku kecil yang kemudian itu jadi catatan harian. Jadi pas ada peristiwa khusus terus saya nulis tanggal sekian, kemudian saya tulis di situ apa pertama kali apa naik motor atau kemudian waktu itu salah satu yang saya ingat adalah ketika almarhum ibu saya pengen punya motor, tapi alasan menyampaikan ke ayah saya itu adalah Koco pengen punya motor, pengen kayak temen-temennya dan seterusnya. Dan itu saya catat di buku saya, Mas.
Di buku saya catat, tapi ya kembali hari ini apa? Saya ketika tidak merapikan itu, tahu-tahu pas saya kemudian apa saya masih sempat itu buku itu masih ada ketika saya kuliah gitu kan. Karena saya masih suka buka-buka. Terakhir itu buku terakhirnya itu saya pakainya buku itu Mas yang buku tulis yang sekertas folio itu loh Mas. Yang kayak buku apa buku Ya, untuk apa bukuan. jurnal jurnal keuangan itu. Saya nulisnya di situ. Saya masih ingat waktu itu sempat pas kuliah saya masih lihat buku itu, saya sempat pas saya pulang saya sempat baca ya sambil senyum-senyum karena ada cerita-cerita lucu gitu kan. Di situ oh iya ternyata dulu ada ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi ketakutan bahwa buku itu tahu-tahu dibuang oleh apa uh, saudara kita yang lagi bersih-bersih karena menganggap bukunya kumel nggak penting padahal buat kita itu memori yang luar biasa. Sekarang sudah ada digitalnya. Kira-kira itu ya teman-teman Mas Panudi, monggo. Ya, ya, terima kasih Pak Dikoco. Ini tadi udah banyak apa itu ilmu, pengalaman Pak Dikoco yang terkait secara teknis merapikan, kemudian juga ada yang terkait biar dokumen itu tidak hilang, bahkan bisa men-set tadi yang di WordPress tadi kan bisa nge-set antara antara tulisan itu akan dibuat ketika dia menulis peristiwa itu ditulis, ya kan itu juga luar biasa. Monggo rekan-rekan yang lain masih ada waktu untuk curhat boleh atau menyampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan karena Pak Dekoco kan punya pengalaman jurnalis yang kayaknya punya bakat sejak SMP udah punya bakat mendokumenkan beberapa peristiwa-peristiwa dalam sebuah kalau dulu masih manual ya itu dalam sebuah diary itu diary eh, masing-masing anu itu luar biasa. Itu kelebihan Pak Dekoco kaitannya dengan sejak kecil sudah menulis dan itu di didokumentasikan itu. Monggo yang lain yang pengen menanyakan ya sebenarnya kalau yang dulu kan masih anu Pak di masih pakai buku diary itu kan. Saya kira apalagi mungkin kalau yang masih muda-muda yang masih bercinta itu kan pakai surat menyurat itu sampai didokumenkan sak gebok gitu. Gitu loh. Waktu masih ya mungkin cinta-cinta monyet dan lain-lain itu kan masih dibuatkan Jadi jadi surat-surat dari monyet-monyet yang bercintaan itu dikumpulkan apa. Dulu itu kalau buku harian itu kan ada yang saya sempat punya juga waktu itu terkumpul mungkin ada 3 atau 4 buku lah. Satu yang buku yang besar itu, satu buku yang biasa, kemudian ada satu lagi yang waktu itu spesial karena almarhum bapak saya tahu saya suka menulis itu, kemudian dibelikan yang ada kuncinya, Mas. Jadi buku itu ada kuncinya. Jadi memang buku itu jadi buku rahasia kan gitu. Tidak boleh semua orang membaca. Jadi ada kuncinya bukunya. Jadi pas ditutup apa bagian apa cover depan sama cover belakang itu ada cantolan kunyinya. Kira-kira itu ini jadi mengenang masa lalu. Silakan itu Irfan mau bicara. Penari sikile terlambat mo sebelumnya. Ay, keren. Sana na mo ya. Foto aja kayak kan. Oke, Mas Panudi, monggo lanjut. ya ya rekan-rekan monggo terkait dengan topik pada pagi hari ini tadi udah banyak cerita yang disampaikan Pak Dikoco udah bahkan Pak Dikoco di tadi cerita yang terakhir itu ya menurut saya luar biasa perhatiannya bapaknya atau ayahnya itu dibuatkan atau dibelikan buku yang ada kuncinya. Ini kan eh, ayahnya sudah paham kaitannya dengan hobi dan bakatnya, kemudian diberi sarana yang luar biasa itu kaitannya dengan buku ada kuncinya itu kan nggak sembarang itu berarti kan eh,
sudah diberi fasilitas yang kira-kira nanti biar tidak ya tadi ada privasi dari masing-masing ya. Ini kan luar biasa ini bahwa ayahnya sudah respect dan responnya pada bakat dari anaknya. Monggo rekan-rekan yang lain yang pengen eh, cerita terkait dengan eh, topik pada pagi hari ini. Ini Mas Abu Khalil tadi, Mas Lukman. Halo Mas Lukman. Ini pada Jadi diam nih mungkin Pak gini Din. Mas Paludi, ada bagian-bagian yang mungkin saya ingin apa, ingin berbagi cerita sedikit ya, bahwa saya mungkin termasuk orang yang suka apa mendokumentasikan apa catatan-catatan atau mendokumentasikan apapun dan memang berpikir memanfaatkan media sosial yang kita tidak perlu berbayar itu menjadi sangat menarik atau sangat sangat membuat ketertarikan saya ada di situ. Jadi taruh kata nih Mas Panudi, kayak saya membuat membuat channel YouTube umpamanya. Channel YouTube pribadi saya ada, Mas Panudi bisa lihat di situ. Itu dokumen-dokumen yang memang saya punya, itu saya coba simpan di situ untuk kemudian jadi bagian dari bagian dari kalau dulu kan di meja tamu itu ada buku ada album foto biasanya kan gitu Mas. Sambil Ya. nunggu orang kemudian bisa buka foto-foto. Nah, saya ketika Mas Panu dilihat channel YouTube saya, yang ya channel pribadi saya, Mas Panudi bisa melihat dokumentasi video pada saat saya kawin itu ada di situ, Mas. Saya upload di situ. Jadi waktu itu masih formatnya VHS ya. Kalau muter harus punya kamera perangkat khusus gitu kan. Itu saya bisa apa saya kemudian kepikiran waktu itu masih ada barangnya walaupun agak rusak gitu kan. Saya kemudian datang ke salah satu studio, saya bilang bisa nggak ini dirapikan, artinya diputar ulang kemudian dijadikan digital. Ketika bisa ya saya upload di channel YouTube saya Mas, ada sekian lagu-lagu pada saat dokumentasi saya pernikahan ada di situ. Jadi kadang-kadang kemudian oh zaman nom ki aku ya gagah. Oh zaman nom aku ki ya elek kan gitu. Nah itu ada di situ kira-kira itu. Nah ini Itu Mbak ada pertanyaan Pak Bukasiana ya. itu Pak. Nah oke Mbak Kasiani. Jadi kalau bicara menjadi headline ini yang sampai sekarang saya masih teka-teki untuk Kompasiana ya. Mungkin karena manajemen Kompasiana seperti apa saya nggak terlalu tahu, tetapi mungkin headline itu satu pasti mungkin lebih pada kesesuaian dengan topik yang sekarang ada, kira-kira kayak gitu mungkin. Oh topiknya apa dan seterusnya, dan kita juga Mbak Kasyani juga bisa lihat ada grup-grup dari Kompasianer yang kemudian kalau kita tanya tentang headline, sepertinya nggak pernah ada jawaban bahwa kamu menulis bisa jadi headline, itu tipsnya kayak apa, itu secara spesifik nggak ada. Sejauh saya yang tahu ya, sejauh saya yang tahu. Jadi memang makanya saya selalu berpikir bahwa nulis saya di Kompasiana itu ya mendokumentasikan mimpi-mimpi, mendokumentasikan peristiwa atau mendokumentasikan ide. Udah, nggak lebih dari itu. Bahwa kemudian yang baca cuma 2 orang, ya saya nggak terlalu peduli orang itu bagian dari catatan saya. Bahwa itu kemudian kita mengejar untuk headline dan seterusnya tidak jadi sesuatu yang saya kejar. Sama seperti taruh kata channel YouTube umpamanya. Channel YouTube-nya Suryo Koco pribadi itu udah cukup lama bisa
bisa didetek dari channel YouTube bisa ketahuan dari kapan pertama kali bergabung di YouTube gitu kan. Nah, apakah kemudian saya berpikir untuk berpenghasilan dari channel itu? Enggak. Saya tidak berpikir itu. Saya hanya berpikir untuk mendokumentasikan apa mendokumentasikan mendokumentasikan catatan-catatan saya. Jadi kira-kira itu Mbak Kasiani yang saya bisa sampaikan kalau bicara tentang headline, ya sama kalau kita bicara tentang berpenghasilan tinggi dari channel-channel itu. Karena memang konsepnya kita bukan sebagai konten kreator, tetapi kita lebih pada membuat dokumentasi dari kegiatan-kegiatan kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau Mbak Kasiani mungkin lihat channel channel YouTube saya, di situ tertulis bahwa bergabung 20 Februari 2008. Jadi 2008 saya pertama kali bikin channel YouTube di channel YouTube saya, dan di situ saya hanya berpikir untuk mempersiapkan catatan-catatan peristiwa yang saya pernah alami. Jadi acara keluarga, kemudian saya ada di media. Kenapa saya kalau wawancara radio mamanya itu saya record kemudian saya bikinkan saya bikinkan YouTube-nya itu ya lebih pada menyimpan dokumentasi aja. Oh, radionya apa dan seterusnya. Orang mungkin lihat hanya tulisan tulisan radionya tapi terdengar apa suara perbincangan kita. Kira-kira kira-kira itu yang saya bisa bagikan cerita. Ya sama seperti ketika di YouTube saya membuat playlist tentang acara keluarga. Nah, acara keluarga di situ ada beberapa video saya ketika ketika apa saya ada acara pernikahan gitu kan. Keseruan kumpul sahabat dengan kenangan, kemudian menjabat sahabat kerabat di kenangan pernikahan. Jadi tanggal 15 apa September 2000 1998 ada kenangan-kenangan apa dan seterusnya. Itu ada di channel YouTube saya dan orang bisa melihat, oh ini waktu acara itu, oh ini waktu acara itu bagian yang bagian yang perlu saya memanfaatkan media untuk mendokumentasikan dan kemudian orang jadi tahu apa profiling kita ketika dilakukan googling taruh kata di googling ditulis nama Suryo Koco akan ketahuan oh banyak akun kemudian banyak cerita yang ditulis dan seterusnya itu mungkin Mas Panudi. Oh. Ya, terima kasih Pak Dekoco, luar biasa. Pak Dekoco saya kira ini beliaunya apa itu tadi kaitannya dengan sejak kecil adalah punya bakat kaitannya dengan membuat catatan atau diary, kemudian terkait dengan juga hobi mendokumentasikan, sehingga beliau menulis atau membuat konten di YouTube atau yang lain. Tujuan awalnya adalah hanya sebagai mendokumentasikan eh, masalah tadi jadi headline atau tidak, dia kan tidak obsesi yang Nah, akhirnya apa? Akhirnya juga enak aja seperti penulis-penulis buku itu kan mungkin dia juga tidak ngira akan terkenal dengan tulisan atau bukunya, tapi eh, karena ya istilahnya tadi mungkin juga istilahnya orang Jawa itu bejo itu akhirnya ya keberuntungannya ya akhirnya Monggo Pak Dekoco, closing statement karena waktunya sudah hampir 1,5 jam. Oke, terima kasih Mas Panudi. Di forum kali ini kita memperbincangkan tentang Kompasiana Desa. Jadi saya hanya ingin mengajak kawan-kawan kalau apa memanfaatkan media Kompasiana menjadi satu catatan buku catatan lah, buku catatan kawan-kawan. Nah, taruh kata seperti artinya gini, ini bisa
menjadi satu portofolio lah. Portofolio seorang panudi menjadi pendamping desa. Apa sih yang dikerjakan panudi? Orang tidak perlu datang ketemu dengan panudi, cukup kemudian membaca akun dari Kompasiananya panudi, akan terlihat bahwa panudi waktu itu melakukan pendampingan terhadap koperasi atau melakukan pendampingan terhadap satu musyawarah desa yang kemudian memutuskan sesuatu yang luar biasa di desa itu. Kalau kata Mas Panudi, satu saat nanti sudah tidak lagi menjadi pendamping, orang masih bisa membaca apa yang dilakukan Mas Panudi pada saat itu. Sama seperti mama saya dengan membuat tulisan-tulisan kegiatan atau aktivitas saya. Kalau toh kemudian itu terdeteksi oleh algoritma dari masing-masing sosial media, maka orang akan menjadi orang akan menjadi gampang tahu atau menjadi mudah untuk mengenali kita ini siapa. Taruh kata yang paling gampang aja ketika kemudian kita di Google gitu kan, di googling, kita kemudian uh, nulis nama kita. Sejauh mana sih kemudian kita itu cukup punya catatan di dunia maya. Ini ketika Mas Panudi taruh kata ngetik nama Suryo Koco di googling. Maka di situ ada akun Instagram, ada akun Kompasiana, ada akun LinkedIn, ada akun-akun yang lain termasuk YouTube dan seterusnya. Dan ketika kemudian kaitan Suryo Koco dengan desa umpamanya ditulis Suryo Koco desa, itu akan ada banyak informasi yang disampaikan oleh Google tentang kegiatan Suryo Koco dan yang terkait dengan desa. Di sini disebut pendiri dan penggagas dari relawan desa. Di sini disebut pimpinan redaksi TV desa dan lain-lain. Kenapa mereka bisa mendetek itu? Ya karena kita ada tercatat di situ. Oh, di Suara Merdeka 2025 terbit tentang mempertanyakan keputusan pemerintah mengalihkan dana desa untuk koperasi. Oh, ini di Suara Merdeka ada tulisan itu dan seterusnya. Ya ini yang menurut saya orang kemudian akan jadi lebih mengenali kita dengan baik. Apa benar sih Suryo Koco dulu terlibat dalam proses undang-undang desa? Ya nggak perlu saya cerita berbuih-buih ketika ditulis Suryo Koco kemudian undang-undang desa gitu, nggak akan keluar ngobrol obrolan tentang di media yang kemudian mencatat tentang apa undang-undang desa dan terkait dengan Suryo Koco. Kira-kira itu Mas Panudi yang ingin coba saya sampaikan bagaimana memanfaatkan media itu dengan baik, setidaknya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin itu kawan-kawan, terima kasih. Salam sehat untuk keluarga, salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dan bergabung di Ngobrol Desa pada tanggal 11 Juli tahun 2025, yaitu pada hari Jumat ini. Luar biasa terkait dengan pagi hari ini adalah kaitannya bagaimana memanfaatkan media, khususnya Kompasiana Desa, untuk mendokumentasikan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan desa, dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan waktunya sudah lebih dari 1,5 jam, maka kita mungkin nanti akan bisa berjumpa di episode berikutnya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.